Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas persamaan trigonometri bagian ketiga yang berbentuk tangen X sama dengan tangen alfa. Kita mulai dari hal sederhana ya. Kita misalkan punya tangen alfa sama dengan 1. Maka kita tahu bahwa 1 ini adalah bilangan positif. Sedemikian sehingga kita harus menentukan tangen itu bernilai positif di kuadran keberapa ya? Tentu saja pada kuadran yang pertama dan kuadran yang ketiga. Kalau pada kuadran yang pertama, kita peroleh alfanya adalah pi per 4 radian atau 45 derajat. Kemudian kalau pada kuadran ketiga, kita peroleh nilai alfanya adalah 5 per 4 pi radian atau sama dengan 225 derajat. Perhatikan teman-teman, nilai-nilai alfa yang kita peroleh ini hanya berlaku untuk sekali putaran saja atau satu putaran penuh saja. Jadi, ini apakah solusinya hanya ini? Ya, tentu saja iya kalau ini adalah kalau batas-batasnya dari 0 derajat sampai 360 derajat atau satu putaran penuh. Bagaimana jika ditanyakan lebih dari satu putaran? Apakah solusinya hanya ini? Ya tentu saja tidak ya. Jadi kita punya solusi yang lain. Sehingga kita harus mencari bentuk umumnya sehingga solusi tersebut nanti berlaku secara umum. Baik untuk satu putaran, dua putaran, dan seterusnya itu berlaku secara umum. Bagaimana cara kita menentukan solusi umumnya? Kita perumum contoh kasus yang tadi ya. Misalkan kita punya persamaan tangen X sama dengan K. Ingat, K di sini adalah suatu bilangan ya, suatu angka bukan suatu variabel. Oke, tangen X sama dengan K. Kita mau cari nilai X yang memenuhi persamaan tangen X sama dengan K ya. Caranya seperti apa? Saya tuliskan ulang di sini. Tangen X sama dengan K. Karena di ruas sebelah kiri ini dinyatakan dalam tangen X ya, maka supaya lebih mudah, di ruas kanan juga harus kita buat menjadi bentuk tangen suatu sudut yang nilainya adalah K. Oke, saya nyatakan K ini menjadi tangen dari suatu sudut. Misalkan tangen alfa ya. Jadi tangen alfa itu nilainya adalah K atau K itu sama dengan tangen alfa. Kemudian saya ingin buat ruas kanannya menjadi 0 ya. Oke, berarti kedua ruas ini harus saya kurangkan dengan tangen alfa supaya ruas kanannya bernilai 0. Jadi kita punya bentuk tangen X dikurangi tangen alfa sama dengan 0. Kemudian perhatikan di sini kita punya tangen X dan juga tangen alfa. Tangen itu kan bisa kita nyatakan ke dalam bentuk sin per cos ya. Berarti kalau tangen X itu adalah sin X per cos X. Kalau tangen alfa itu berarti sin alfa per cos alfa. Sehingga kalau kita uraikan menjadi seperti ini. Ini bentuk tangen X dikurang ini bentuk tangen alfa sama dengan 0. Kita perhatikan untuk mengoperasikan kedua suku ini, maka yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya ya. Saya harap teman-teman sudah bisa ya dalam menyamakan penyebut untuk mengoperasikan dua suku yang berbeda penyebutnya. Ini saya langsung tuliskan saja bahwa kalau sudah kita samakan penyebutnya, pembilangnya berbentuk sin X dikali cos alfa dikurangi cos X dikali dengan sin alfa dibagi cos X dikalikan dengan cos alfa sama dengan 0. Saya tuliskan ulang di sini. Teman-teman lihat bentuk pembilangnya ya. Sin X cos alfa dikurangi cos X dikali sin alfa. Nah, ini bentuk penjabaran dari mana? Ya, tentu saja bentuk penjabaran dari sin X dikurangi alfa. Oke. Teman-teman bisa menonton video saya ya. Penjabaran dari sin X dikurangi alfa itu sama dengan yang pembilang ini. Sin X cos alfa dikurangi cos X dikali sin alfa. Oke, sehingga
persamaan kita yang dua sebelah kiri menjadi lebih sederhana ya. Kemudian apa yang menyebabkan persamaan ini sama dengan 0? Apakah cos X dikali cos alfanya yang sama dengan 0? Tidak mungkin ya. Kalau penyebutnya 0 berarti sin X min alfa dibagi 0 itu kan tidak terdefinisi ya. Sehingga yang mungkin terjadi adalah pembuat 0-nya adalah sin X min alfanya yang sama dengan 0. Kemudian karena di ruas sebelah kiri kita punya bentuk sinus X min alfa, kita punya bentuk sin ya, maka supaya lebih mudah mencari nilai X-nya, ruas sebelah kanannya juga kita buat menjadi sinus sesuatu. Sinus sesuatu itu apa? Sinus yang bernilai 0. Oke, kita cari sinus berapa ya yang hasilnya 0, yang di ruas sebelah kanan ini. Tentu saja sinus dari kelipatan pi radian atau kelipatan 180 derajat. Dengan n-nya ini adalah bilangan bulat ya, bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, karena ruas sebelah kanannya ini sudah umum ya bentuknya n dikali pi radian, maka X min alfanya pasti sama dengan n dikali pi. Karena kita ingin menentukan nilai X, maka kedua ruas harus kita jumlahkan dengan alfa, sehingga kita punya solusi umumnya yang berbentuk X sama dengan N dikali Pi ditambah alfa. Kita cuma punya satu bentuk solusi ya, kalau dalam tangen. Kalau dalam sinus dan kosinus kemarin yang telah kita bahas pada video sebelumnya, kita peroleh dua ekspresi atau dua bentuk X. Kemudian nanti himpunan penyelesaiannya digabung. Berbeda dengan tangen hanya punya satu solusi ya. Berbentuk X sama dengan N dikali Pi radian ditambah alfa. Selesaikan, misalkan kita punya tangen X sama dengan akar 3 dengan batas-batas X-nya dari 0 derajat sampai 450 derajat ya. Ini lebih dari satu putaran. Bagaimana kita mencari nilai X-nya? Ya, pertama kita tuliskan ulang ya. Tangen X sama dengan akar 3. Kemudian saya ingin tahu tangen yang bernilai akar 3 itu tangen berapa ya? Pada kuadran yang pertama. Ya, tentunya tangen pi per 3 radian atau tangen 60 derajat. Teman-teman ingat ya, pi per 3 radian itu berada pada kuadran pertama. Karena ini disebut sebagai nilai utamanya atau principal value-nya ya, yang berada pada kuadran pertama. Sehingga kalau kita tuliskan rumusnya yang tadi yang kita peroleh, n dikali pi ditambah alfa, alfanya saya ganti dengan pi per 3 radian. Oke. Sehingga kalau kita gerakkan n-nya, misalkan untuk n sama dengan 0 ya, kita peroleh X-nya adalah pi per 3 radian atau sama dengan 60 derajat. Masuk ya ke dalam interval, masih memenuhi. Bagaimana untuk N sama dengan 1? Untuk N sama dengan 1 kita peroleh X-nya adalah 4 per 3 pi radian atau sama dengan 240 derajat. Masih memenuhi. Untuk N sama dengan 2, kita peroleh X-nya adalah 7 per 3 pi radian atau sama dengan 420 derajat. Masih memenuhi batas yang ditentukan. Kita lanjut lagi, untuk N sama dengan 3, kita peroleh X-nya adalah 10 per 3 pi atau 600 derajat. Itu tidak memenuhi ya, karena batas-batasnya dari 0 derajat sampai 450 derajat. Sehingga untuk N sama dengan 3 tidak memenuhi. Sedemikian sehingga apa? Solusi yang kita peroleh atau himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat, 240 derajat, dan 420 derajat. Itu adalah himpunan penyelesaian untuk tangen X sama dengan akar 3 dengan batas-batasnya, dengan batas-batas X-nya adalah 0 derajat sampai 450 derajat. Baik teman-teman,
inilah cara kita bagaimana menentukan atau menyelesaikan persamaan trigonometri dengan rumus yang telah kita peroleh tadi ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan jawab. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan salam matematika.